Rika baru saja tiba di Inggris setelah mendapatkan beasiswa kuliah di sebuah universitas kecil di Wiltshire. Untuk tempat tinggal, ia menyewa sebuah pondok tua yang indah, namun sepi di pinggir hutan, bernama Wickham Cottage. Saat menyerahkan kunci, pemiliknya, Mrs. Collins, tersenyum ramah, namun dengan peringatan aneh. Pondok ini tenang sekali, dear, tapi jangan buka jendela bagian barat saat malam. Ya, Rika bertanya heran. Kenapa, Bu? Mrs. Collins hanya tersenyum samar. Angin dari sana membawa suara yang tak seharusnya didengar. Malam pertama di pondok itu terasa sangat dingin. Rika membungkus diri dengan selimut tebal, menatap jendela besar di ruang tamu yang menghadap halaman berkabut. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan samar dari luar. Tolong aku. Suara itu begitu lembut, seperti melayang terbawa angin. Rika mendekat perlahan ke jendela. Tapi tak ada siapapun di luar sana. Yang ada hanya bekas telapak tangan di kaca jendela yang baru saja ia bersihkan sore tadi. Perasaan tidak enak mulai menyelimutinya. Keesokan paginya, Rika bertemu Thomas, pemuda desa yang ramah dan sering lewat di depan pondok. Kau tinggal di Wickham Cottage? Tanyanya. Rika mengangguk sambil tersenyum. Raut wajah Thomas langsung berubah serius. Dulu ada keluarga tinggal di sana. Istrinya ditemukan di belakang pondok, katanya. Ia sering bicara sendiri di depan jendela barat. Cerita itu membuat Rika merinding, tapi ia mencoba berpikir logis. Menganggapnya hanya cerita desa untuk menakut-nakuti orang asing. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tolong aku, Rika. Gadis itu terkesiap panik. Bagaimana suara itu tahu namanya? Dengan jantung berdebar, ia menatap jendela barat. Di balik kakak, sesosok bayangan perempuan berdiri. Gaunnya panjang dan lusuh, rambutnya yang basah menutupi wajah. Lalu, 3 ketukan pelan terdengar di kaca. Rika mundur ketakutan. Segera menutup jendela dengan tirai tebal, lalu berlari ke kamarnya. Berdoa agar malam cepat berlalu. Pagi harinya, Rika tidak tahan lagi. Ia segera menemui Mrs. Collins dan menceritakan semua yang ia alami. Wajah wanita tua itu seketika menegang. Oh, kau mendengarnya juga? Mrs. Collins lalu bercerita dengan suara lirih. Perempuan itu, Eleanor Wickham, pemilik pertama pondok ini, ia hilang di malam badai 80 tahun yang lalu. Rika bertanya, lalu, kenapa masih ada suara itu? Mrs. Collins menjawab pelan, karena jasadnya tak pernah ditemukan. Malam ketiga, Rika tak bisa tidur. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari luar. Jendela barat kembali bergetar pelan, seolah ada yang mengetuk. Meminta untuk dibuka. Dengan tubuh gemetar, Rika berbisik, Eleanor. Dari luar terdengar jawaban yang lebih keras. Buka jendelanya. Tangannya terangkat perlahan, seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Ia membuka tirai, dan di sana, tepat di depan wajahnya, adalah wajah pucat Eleanor menatapnya dari luar. Matanya kosong, dan air menetes dari rambutnya yang panjang. Rika menjerit dan jatuh pingsan. Saat ia sadar, jendela sudah tertutup kembali, dan di atas kaca, tertulis samar oleh embun. Temukan aku. Malam berikutnya, badai besar datang. Petir menyambar dan hujan turun deras. Kali ini, Rika tak lagi merasa takut. Ia mengikuti suara bisikan itu ke belakang pondok. Kabut begitu tebal, udara dingin menusuk tulang. Di bawah pohon willow tua, ia melihat gundukan tanah yang aneh, seperti kuburan lama yang tak terurus. Sambil berlutut, tangannya menyentuh tanah basah itu dan merasakan sesuatu yang keras. Sebuah potongan kalung perak dengan inisial EW seketika. Suara angin berubah menjadi jeritan panjang, lalu berubah menjadi bisikan lega yang terdengar di telinganya. Terima kasih. Kabut pun perlahan menghilang. Di tempat Rika berdiri, tanah itu tampak retak sedikit, seolah ada sesuatu yang akhirnya tenang di bawahnya. Keesokan paginya, Thomas melihat pondok itu sunyi. Pintu depannya terbuka,
Tapi Rika tak ada dimanapun. Di atas meja ruang tamu, tergeletak kalung perak dengan inisial E dan sebuah catatan kecil di sampingnya. Dia sudah bebas sekarang, begitu juga aku. Thomas menatap ke arah jendela barat. Untuk sesaat, ia seperti melihat dua bayangan perempuan berdiri di balik kaca, tersenyum samar, sebelum akhirnya lenyap selamanya.